Bab 2721. Pembagiannya tidak adil. Dengan perintah, Yuda Zhang melewati Eric Qin dan yang lainnya dengan bawahannya dan pergi. Ketua sekte, karena sudah bertemu, kenapa tidak langsung memusnahkan mereka saja? Berjalan di hutan pegunungan, di samping Yuda Zhang, seorang pria paruh baya menunjukkan kedinginan di wajahnya. Dari 4 orang itu, 3 dari mereka adalah fase penilaian tahap awal, bukan lawan sekte Yao Qiong. Yuda Zhang membawa 6 kultivator, 2 fase penilaian, 1 penurunan dan 4 tahap awal. Dilihat dari permukaannya memang kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Eric Qin dan yang lainnya. Tidak perlu buru-buru, bagi kita, mengumpulkan buah spiritual secepat mungkin adalah yang paling penting. Yuda Zhang mencibir. Si sialan itu, sebelumnya menolak usul kerja sama sekte Yao Qiong. Dia ditakdirkan untuk mati di sini, jadi biarkan saja dia hidup 2 hari lagi. Di sisi lain, setelah orang-orang itu pergi, Imam Taoisme Su mengerutkan dahi. Teman seiman Qin, mampuslah kita, tidak disangka sekte Yao Qiong juga datang ke sini. Jalur pegunungan roh emas sangat besar, dan 1 putaran tempat ini puluhan mil, energi emas di sekitar kacau dan kuat, semua orang berjalan dengan kaki, tetapi bahkan bisa bertemu juga. Eric Qin tersenyum, jelas, meskipun Imam Taoisme Su tidak mau kalah dalam ucapan, tetapi dia juga mengetahui kehebatan pihak lawan. Master Guru, bagaimana jika kita bergegas pergi? Lagi pula semua pohon buah spiritual emas ada di depan, jika mereka 1 langkah di depan kita, maka kita akan rugi besar. Kata Mini yang dengan penuh kekhawatiran. Imam Taoisme Su tidak berbicara, tetapi melirik Eric Qin. Dalam hal roh tikus, teman seiman Su jangan khawatir, bagiku siang dan malam sama saja. Kata Eric Qin dengan datar. Karena kerohanian sangat terbatas di sini, jadi pada malam hari penglihatan semua orang terbatas. Imam Taoisme juga takut sesuatu terjadi pada roh tikus. Lagi pula benda ini adalah andalan terbesar mereka untuk menemukan pohon roh emas. Mau bagaimana lagi, kalau begitu teman seiman Qin bekerja keras untuk sementara, mari kita jalan. Kalau tidak kita akan didahului Pak Tua itu, dan tidak akan mendapatkan buah spiritual atau apapun itu. Imam Taoisme Su mengangguk, mereka juga berhenti beristirahat dan berjalan maju ke arah lain. Setelah berjalan sekitar 2 jam, berjalan sampai lebih dari 10 meter di depan, roh tikus yang sebesar tapak tiba-tiba berhenti. Hidungnya terus mengendus, lalu bernapas dengan cepat, seperti mencium sesuatu. Kemudian, roh tikus mencicit beberapa kali, tubuhnya tiba-tiba menambah kecepatan dan berlari ke satu arah. Ada penemuan, cepat ikuti. Mata Imam Taoisme Su berbinar dan sedikit bersemangat juga. Setelah berlari ratusan meter, Eric Qin akhirnya melihat pohon buah spiritual emas yang pertama. Penampakan pohon yang setinggi 3 meter ini sama anehnya dengan hal-hal lain di sini. Satu-satunya perbedaannya adalah ada beberapa buah spiritual berwarna emas dan sebesar telur yang tergantung di dahannya. Lumayan beruntung, meskipun jumlah buah spiritual emasnya sedikit, tetapi tetap merupakan awal yang baik. Karena ada pendapatan, Imam Taoisme Su sangat bersemangat. Dia mengambil roh tikus dan memberikan obat mujarab kecil sebagai hadiah. Teman seiman Qin, selama kita memusnahkan binatang roh penjaga di luar pohon spiritual setelah ini, buah-buah spiritual emas ini akan menjadi milik kita. Imam Taoisme Su melakukan pemanasan, mereka berempat berjalan mendekat beberapa meter dari pohon spiritual. Teman seiman Qin, tidak bisa maju lagi. Binatang roh emas itu dapat bergabung kapanpun. Imam Taoisme mengingatkan dengan suara rendah. Tatapan Eric Qin juga menyapu ke depan, dari mata telanjang, dia tidak melihat keanehan, jadi reikinya mengalir, dark eye terbuka seketika. Benar saja,
Ketika dunia di depannya menjadi berbeda, Eric Kin menemukan bahwa di depannya, sejauh yang bisa dia lihat, dunia penuh dengan energi berwarna emas misterius yang berkeliaran. Energi emas yang kacau ini sangat kuat, jauh melampaui tempat mereka berada. Selain itu, energi ini kelihatannya tidak tetap, mereka mengalir dalam ritme khusus. Jika ada yang melangkah maju dan mematahkan ritme ini, mungkin akan langsung membuat perubahan. Binatang roh emas, berdasarkan perkenalan Imam Taoisme Su, itu bukan iblis monster, melainkan reiki emas yang kuat yang membentuk semacam keberadaan seperti monster jiwa. Ia tidak terlalu cerdas, hanya tahu bahwa ia secara naluriah menjaga tempat-tempat dengan roh emah yang kuat, seperti buah spiritual emas. Begitu ada yang mendekat, ia akan bergabung dan membentuk, dan menggerakkan energi roh emas untuk melawan musuh. Hal ini membuat Eric Kin teringat angin reiki di dalam botol air pemurnian. Sepertinya situasinya juga seperti itu, tetapi roh emas di sini lebih kuat, binatang roh emas yang terbentuk akan lebih sulit untuk dihadapi. Begini saja, aku akan pergi untuk memancing binatang roh emas untuk muncul, kalian bertiga mengepung binatang itu, dan kemudian kita berempat menyerang bersama dan membunuhnya, bagaimana? Kata Imam Taoisme Su. Tentu saja, kedua muridnya tidak akan membantah sarannya. Imam Taoisme Su terutama meminta pendapat Eric Kin. Master Guru, menurutku tidak perlu buru-buru membunuh binatang roh emas, tetapi harus menentukan dulu bagaimana membagi benda itu. Saat ini, Moda yang tidak tahan untuk berbicara. Moda, omong kosong macam apa yang kamu katakan? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya tentang bagaimana membagi benda itu? Kata Imam Taoisme Su sambil mengerutkan dahi. Master Guru, maksudku metode membagi rata sebelumnya tidak tepat dan harus diubah. Kata Moda dengan lugas. Kentut. Itu adalah hal yang aku janjikan, berani-beraninya kamu mempertanyakannya. Imam Taoisme Su tampak marah dan mengutuk ketika dipertanyakan oleh muridnya. Wajah Moda yang memerah dan menggertakkan gigi. Teman seiman Su, biarkan dia menjelaskannya. Eric Kin tersenyum. Pada awalnya, dia sudah merasa bahwa guru dan muridnya sedang saling bekerja sama, tetapi setelah mengamati dengan cermat, sepertinya tidak, sepertinya Moda yang memang memiliki prasangka terhadapnya. Teman seiman Kin, aku hanya tertuju pada masalah dan tidak pada orang. Aku tidak memiliki dendam pribadi terhadapmu, tetapi ada sesuatu yang harus aku katakan. Melihat ini, Moda yang langsung mengatakannya. Master Guru, memang kamu yang menyarankannya sebelumnya. Jika teman seiman Kin benar-benar memberikan kontribusi, aku tidak akan keberatan jika membagi hasilnya setengah kepadanya. Tetapi di sepanjang jalan, kita tidak bertemu dengan iblis monster, yang berarti ini merupakan pemberian sia-sia. Membiarkan dia mengambil seperempat sudah lumayan, sekarang membunuh binatang roh emas, kita berempat bekerja keras, punya hak apa orang ini mengambil setengahnya? Moda yang semakin berkata semakin kesal. Jadi maksudmu, jika aku memberikan cukup usaha, aku bisa mengambil setengahnya? Eric Kin mengangkat alis dan berkata dengan datar. Sebenarnya apa yang dikatakan Moda yang tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Meskipun dia mengatur skater untuk melindungi roh tikus, tetapi di sepanjang jalan memang tidak ada masalah. Di depan mereka, dia memang kelihatannya tidak melakukan apa-apa. Masalah buah spiritual emas dan roh tikus disediakan oleh mereka bertiga. Sangat wajar jika pihak mereka memiliki keluhan. Tentu saja, jika kamu bisa mengerahkan setengah usaha, kami bisa mengambil setengahnya. Itu adalah yang seharusnya, hanya saja aku khawatir kamu tidak mampu. Kata Moda yang dengan terus terang. Jadi jika aku mendapatkan semua buah spiritual ini sendiri, bisakah aku mengambil setengahnya? Kata Eric Kin. Tentu saja. Tetapi itu tidak mungkin. Moda yang mendengus. Oh ya. Eric Kin mencibir.
Tanpa menunggu Moda yang menjawab, Erikin menjentikkan jarinya. Shoot shoot shoot. Pada saat berikutnya, 3 Sky Eater tingkat raja terbang keluar dari lengan Erikin, dalam sekejap melewati semua orang dan bergegas keluar pohon roh emas. Bersambung.